Santa Teresia dari Lisieux OCD, dalam bahasa Prancis, Thérèse de Lisieux, terlahir dengan nama Marie-Francoise Thérèse Martin, tanggal 2 Januari tahun 1873 dan meninggal tanggal 30 September tahun 1897. Teresia dari Kanak-kanak Yesus atau Wajah Kudus, adalah seorang Karmelit tak berkasut Prancis yang sangat dihormati pada zaman modern. Ia dikenal sebagai bunga kecil Yesus, atau hanya bunga kecil, dan dalam bahasa Prancis sebagai La Petite Thérèse atau Teresia kecil. Teresia telah menjadi model kekudusan yang sangat berpengaruh bagi umat Katolik dan bagi orang lain, karena kesederhanaan dan kepraktisan pendekatannya terhadap kehidupan spiritual. Ia adalah salah satu orang kudus yang paling populer dalam sejarah gereja, meskipun ia tidak dikenal selama hidupnya. Paus Pius ke-10 menyebutnya sebagai orang kudus terbesar di zaman modern. Teresia merasakan panggilan awal untuk kehidupan religius, setelah mengatasi berbagai rintangan, pada tahun 1888. Pada usia 15 tahun, ia menjadi biarawati, dan bergabung dengan dua orang saudarinya yang lebih tua, dalam komunitas Karmelit yang tertutup di Lisieux, Normandi. Saudari lainnya Céline, juga kemudian bergabung dengan ordo tersebut. Teresia dibeatifikasi dan dikanonisasi oleh Paus Pius ke-11, yang menyelesaikan proses tersebut hanya 28 tahun setelah kematiannya. Pada tahun 1997, Paus Yohanes Paulus II mendeklarasikannya sebagai pujangga gereja. Hari rayanya dalam kalender umum Romawi adalah tanggal 3 Oktober dari tahun 1927, hingga dipindahkan pada tahun 1969 ke tanggal 1 Oktober. Kini ia terkenal di seluruh dunia, dengan Basilika Lisieux, yang menjadi tempat ziarah terpopuler kedua di Prancis, setelah Lourdes. Ayah Teresia dari Lisieux adalah Santo Louis Martin, lahir tanggal 22 Agustus tahun 1823, meninggal tanggal 29 Juli tahun 1894, dan ibunya Santa Azélie Marie Guérin Martin, lahir tanggal 23 Desember tahun 1831, meninggal tanggal 28 Agustus tahun 1877, adalah pasangan Katolik Prancis, orang tua dari 5 biarawati, termasuk Teresia dari Lisieux. Teresia dari Lisieux seorang Karmelit yang dikanonisasi oleh Gereja Katolik pada tahun 1925, dan kakak perempuannya Leonie Martin, seorang suster visitasi yang dinyatakan sebagai hamba Tuhan, pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, pasangan tersebut menjadi yang pertama dalam sejarah Katolik yang dikanonisasi bersama. Ayah dan ibu Santa Teresia, dibeatifikasi tanggal 19 Oktober tahun 2008, di Basilique de Sainte-Thérèse, Perancis oleh Paus Benediktus ke-16. Dan dikanonisasi tanggal 18 Oktober tahun 2015, Lapangan Santo Petrus, di Kota Vatikan oleh Paus Fransiskus. Pasangan ini hidup selibat selama 10 bulan setelah pernikahan mereka. Mereka kemudian memiliki 9 orang anak, meskipun hanya 5 orang anak perempuan yang bertahan hidup. Yang pertama, Marie-Luce, sebagai seorang biarawati, Suster Mari dari Hati Kudus, Karmelit di Lisieux. Kedua, Marie Pauline, seorang biarawati, Ibu Agnes dari Yesus, Karmelit di Lisieux. Ketiga, Marie Leonie, menjadi biarawati, Suster Francoise Thérèse, visitandin di Caen, calon santa sejak Januari tahun 2015. Yang keempat, Marie Helene, meninggal usia 6 tahun. Yang kelima, Joseph Louis, meninggal di usia 5 bulan. Yang keenam, Joseph Jean Baptiste, meninggal di usia 8 bulan. Ketujuh,
Mary Celine menjadi seorang biarawati, suster Genevieve dari Wajah Tersuci, Karmelit di Lisieux. Yang kedelapan, Marie Melanie Therese, meninggal di usia 2 bulan. Yang kesembilan, Santa Marie Francoise Therese, seorang biarawati, suster Teresia dari Kanak-Kanak Yesus dan Wajah Kudus, Karmelit di Lisieux, dikanonisasi pada tahun 1925. Marie Francoise Therese Martin atau Teresia Martin, lahir pada tanggal 2 Januari tahun 1873, di Rue Saint-Blaise, Alençon, Prancis, dari pasangan Marie Azélie Guérin dan Louis Joseph Alois Stanislaus Martin, seorang pembuat perhiasan dan jam yang cukup sukses. Louis juga terampil mengelola bisnis renda istrinya, salah satu pembuat renda terbaik di Alençon. Lahir dari keluarga militer, namun kehidupan Louis tidak berjalan sesuai rencana. Louis menghabiskan tahun-tahun awalnya di berbagai pos militer Prancis. Dia biasa hidup tertib dan disiplin sebagaimana kehidupan tentara. Louis Martin dan Zélie Guérin mempunyai 9 anak, 7 perempuan dan 2 laki-laki. Kami hidup hanya untuk mereka, tulis Zélie, itu semua adalah kebahagiaan kami. Teresia memiliki 4 saudara perempuan yang masih hidup dan 4 saudara kandung yang meninggal di usia muda. Semua saudara perempuannya yang hidup memasuki kehidupan religius, 3 di antaranya memasuki biara Karmelit yang sama di Lisieux bersama Teresia. Marie menjadi seorang Karmelit di Lisieux, dengan nama Suster Marie dari Hati Kudus. Pauline menjadi Ibu Agnes dari Yesus di Karmel Lisieux. Leonie menjadi Suster Francoise Therese, Visitandine di KN. Kehidupannya sebagai orang kudus yang berbudi luhur saat ini sedang dipelajari untuk kemungkinan kanonisasi. Celine juga menjadi seorang Karmelit di Lisieux, dengan nama Suster Genevieve dari Wajah Kudus. Pada tanggal 28 Agustus tahun 1877, Zélie, sang ibu meninggal dalam usia 45 tahun. Pemakamannya dilaksanakan di Basilika Notre Dame de l'Alençon. Therese baru berusia 4,5 tahun. Namun, tahun-tahun awal bersama ibunya memiliki dampak yang begitu besar pada Teresia sehingga, dalam banyak hal, ibunya tetap bersama di hati dan pikirannya, sepanjang hidupnya. Cinta yang dibagikan oleh ibu dan anak itu abadi. Ayahnya, Louis Martin, yang memanggil Teresia sebagai ratu kecilnya, setiap hari menunjukkan cintanya yang mendalam kepadanya, dan Teresia menghormatinya sebagai rajanya. Teresia senang menghabiskan waktu dengan ayahnya, dia ingin berada di dekatnya sesering mungkin. Ia secara teratur akan menemaninya berjalan-jalan setiap hari, termasuk kunjungan ke Sakramen Maha Kudus di biara terdekat di Lisieux. Namun Zélie tidak menutup mata terhadap kekurangan bayinya, Teresia, sangat keras kepala. Jika dia sudah berkata, tidak ada yang bisa membuatnya berubah pikiran. Keterus-terangan Teresia muncul sejak dini dan tidak biasa. Therese kecil berambut pirang, bermata biru, penyayang, keras kepala, dan sangat dewasa sebelum waktunya. Kadang dia bisa mengamuk dengan sangat hebat. Tawanya yang menggelegar bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan keinginannya, dia berguling-guling di lantai dengan putus asa seperti orang yang tidak punya harapan. Ada kalanya dia merasa terlalu tertekan dan dia benar-benar tersedak. Dia anak yang gugup, tetapi dia sangat baik, sangat cerdas, dan mengingat segalanya. Namun, di tengah semua itu, Teresia tumbuh subur karena cinta yang melingkupinya di rumah Kristen ini. Disinilah, di mana doa, liturgi, dan perbuatan baik yang nyata membentuk dasar cintanya yang membara kepada Yesus. Keinginannya untuk menyenangkan dia dan Bunda Perawan Maria. Tak lama setelah kematian istrinya,
Louis Martin memindahkan keluarganya yang terdiri dari 5 anak perempuan yang masih kecil, berusia antara 4 hingga 17 tahun, ke Lisieux. Ia menyewa sebuah rumah dan menamainya Les Buissonnets, atau The Hedges. Teresia kemudian memasuki apa yang disebutnya sebagai periode kedua, dan paling menyakitkan dalam hidupnya. Karena keterkejutan atas kematian ibunya, watak Teresia yang biasanya bahagia kini berubah total. Dia menjadi pemalu, tertutup dan pendiam, sensitif hingga ke tingkat yang parah. Pada bulan Oktober tahun 1881, Louis mendaftarkan putri bungsunya Teresia sebagai siswa asrama harian di sekolah Notre Dame du Pré, milik biara Benediktin Lisieux. Teresia bersekolah di sana selama 5 tahun, dari tahun 1881 hingga tahun 1886. Dia tidak menyukai banyak pelajarannya, tetapi secara keseluruhan dia adalah murid yang cerdas. Dia hanya menyukai kelas katekismus, sejarah, dan sains, tetapi dia kesulitan dengan ejaan dan matematika. Karena kecerdasannya, para biarawati memasukkan gadis berusia 8 tahun itu ke kelas-kelas untuk anak berusia 14 tahun. Teresia menganggap kakaknya Pauline sebagai pengganti ibu dan sosok guru baginya. Selama musim dingin setelah Pauline masuk ke biara Karmelit, Teresia jatuh sakit parah. Para ahli telah mendiagnosis bahwa dia mengidap berbagai macam penyakit, mulai dari gangguan saraf hingga infeksi ginjal. Teresia menyalahkan iblis sebagai penyebab sakitnya. Apapun itu, para dokter pada masa itu tidak dapat mendiagnosis atau mengobatinya. Penyakit itu terus berlanjut dan menyiksa tubuh Teresia yang malang. Dia mengalami demam dan gemetar, serta berhalusinasi dengan mengerikan. Teresia menjelaskan, salah satu serangan deliriumnya. Saya benar-benar takut dengan segalanya, tempat tidur saya seperti dikelilingi oleh jurang yang menakutkan, beberapa paku di dinding kamar tampak seperti jari-jari besar yang hangus dan hitam, yang membuat saya berteriak ketakutan. Tak ada satupun pengobatan yang berhasil, hingga kemudian, pada tanggal 13 Mei tahun 1883, Teresia menatap ke patung Bunda Maria di dekat tempat tidurnya, dan berdoa memohon kesembuhan. Tiba-tiba, dia melihat wajah Bunda Maria memancarkan kebaikan dan kasih. Teresia pun disembuhkan. Sejak saat itu, patung itu disebutnya, Bunda Maria yang tersenyum. Tidak lama setelah kepergian Pauline saudaranya, ketika Teresia masih berusia 9 tahun, dia mendatangi kepala biara Karmelit Lisieux dan meminta izin masuk, dengan alasannya bukan demi Pauline, tetapi demi Yesus. Kepala biara itu menyarankannya untuk kembali saat ia dewasa. Setelah sembuh dari sakitnya, Teresia semakin kuat keinginannya. Dia bertekad untuk melakukan sesuatu yang besar bagi Tuhan dan bagi sesama. Ia menganggap dirinya sebagai seorang Santa Joan of Arc, yang baru, yang mengabdikan diri untuk menyelamatkan bukan hanya Prancis, tetapi juga seluruh dunia. Keinginan kuatnya untuk mengabdi pada Tuhannya, terus menghantuinya selama bertahun-tahun, dan baru agak mereda ketika ia mulai mempersiapkan komuni pertama, yang telah lama dinantikannya. Pada tanggal 8 Mei tahun 1884, di usia 11 tahun, Teresia menerima Ekaristi Kudus pertamanya, suatu perasaan, bersatu, dengan Yesus, sebagaimana ia menyerahkan dirinya kepadanya. Rasa laparnya akan Ekaristi, membuatnya rindu untuk menyambut komuni setiap hari. Penguatan, sebagai sakramen cinta, yang diterimanya pada tanggal 14 Juni tahun 1884, memenuhi Teresia dengan ekstase. Namun, tak lama kemudian, Teresia mengalami serangan keraguan yang sangat parah selama 17 bulan. Dia hidup dalam ketakutan terus-menerus akan dosa,
pikiran yang paling menjijikkan dan tidak masuk akal, mengganggu ketenangannya. Akhirnya ayahnya mengeluarkannya dari sekolah abbey dan memberinya les privat. Selama masa ini, saudarinya Mary menjadi sangat dekat dengannya yang selalu membantunya mengatasi ketakutannya. Namun pada tanggal 15 Oktober tahun 1886, Mary juga meninggalkannya, masuk ke dalam biara Lisieux Carmel. Hal ini merupakan pukulan berat bagi Teresia, yang pada usia 13 tahun, kini dia telah kehilangan ibu sekaligus gurunya lagi, untuk yang ketiga kalinya. Pada tahun 1886, Mary Martin, putri tertua Louis bergabung dengan saudara perempuannya Pauline di Lisieux Carmel. Pada tahun berikutnya, 1887, Leonie Martin masuk biara visitasi di KN. Teresia kemudian meminta izin kepada ayahnya, untuk bergabung dengan Mary dan Pauline di biara Lisieux. Meskipun dengan perasaan berat, karena 3 dari putrinya telah masuk kehidupan religius, kini saatnya putri kesayangannya Teresia, Louis tetap membantu putrinya untuk mewujudkan keinginannya. Teresia belum berusia 15 tahun ketika ia kembali mendatangi para pemuka agama Karmelit, untuk meminta izin masuk, sekali lagi ia ditolak. Pastor yang juga direktur biara menyarankannya untuk kembali ketika ia berusia 21 tahun. Tentu saja, Anda selalu dapat menemui uskup. Saya hanyalah utusannya, kata pastor itu, tidak menyadari gadis macam apa yang sedang dihadapinya. Teresia datang ke kantor uskup Hugonin dari Bayeux bersama ayahnya pada suatu hari hujan, dan menyampaikan permintaannya yang mengejutkan. Usiamu belum 15 tahun, dan kamu menginginkan ini, tanya uskup. Aku menginginkannya, sejak awal akal sehatku, ungkap Teresia muda. Meskipun terpesona olehnya, uskup Hugonin tidak serta-merta mengabulkan permintaan Teresia. Ia ingin waktu untuk mempertimbangkannya, dan memberitahu Teresia dan ayahnya bahwa ia akan menulis surat kepada mereka mengenai keputusannya. Teresia telah merencanakan bahwa, jika perjalanan ke Bayeux gagal, ia akan menemui Paus sendiri. Maka pada bulan November tahun 1887, Louis membawa kedua putrinya, Teresia dan Céline, ke Italia bersama sekelompok peziarah Prancis. Umat Katolik dari seluruh dunia sedang melakukan perjalanan ke kota abadi, untuk merayakan Yubileum Emas Leo ke-13 sebagai seorang imam. Hari besar audiensi dengan Paus Leo ke-13, mereka tiba di Roma di penghujung minggu. Pada hari Minggu, tanggal 20 November tahun 1887, atas nama Paus, mereka memberitahu kami bahwa dilarang berbicara karena akan memperpanjang audiensi. Teresia kemudian tiba-tiba sudah berada di kaki Bapa Suci, sambil menatap matanya yang berlinang air mata, dia memohon dan berkata, Bapa Suci, saya ingin meminta sesuatu yang besar kepadamu. Bapa Suci, demi menghormati ulang tahunmu, izinkan saya masuk Karmel pada 15 tahun. Pastor Reveroni, pemimpin ziarah Prancis, menatap gadis kecil pemberani ini dengan tatapan dingin, terkejut dan tidak senang. Bapa Suci, kata pastor itu dengan dingin, ini adalah anak yang ingin masuk Karmel pada usia 15 tahun. Para atasan sedang mempertimbangkan masalah ini saat ini. Baiklah, anakku, jawab Bapa Suci, lakukan apa yang diperintahkan atasan kepadamu. Sambil meletakkan tanganku di lututnya, Teresia melanjutkan, aku melakukan upaya terakhir, dengan berkata, oh, Bapa Suci, jika kau berkata ya, semua orang akan setuju. Ia menatapku sambil mengucapkan kata-kata ini dan menekankan setiap suku kata, pergilah, pergilah, kau akan masuk jika Tuhan menghendakinya. Teresia tidak ingin meninggalkan Bapa Suci, jadi para pengawal kepausan harus mengangkatnya,
dan menggendong gadis muda yang menangis itu ke pintu. Di sana mereka memberinya medali Leo ke-13. Perawat lamanya, Victa, mungkin bisa saja memberitahu Paus bahwa dia seharusnya tidak terkejut. Victa telah melihat Teresia dalam beberapa pertunjukan tekad yang langka. Pada hari tahun baru, tahun 1888, Kepala Biara Karmel Lisieux memberitahu Teresia bahwa ia akan diterima di biara, tetapi ia harus bersabar dan menunggu sedikit lebih lama. Pada tanggal 9 April tahun 1888, Teresia Martin dengan berlinang air mata, tetap bertekad, mengucapkan selamat tinggal kepada rumah dan keluarganya. Ia akan hidup, selama-lamanya, di padang gurun bersama Yesus dan 24 sahabat karibnya. Saat itu dia berusia 15 tahun dan 3 bulan. Satu-satunya hal yang tidak diharapkannya adalah kondisi ayahnya, Louis, yang semakin memburuk karena menderita arteriosklerosis cerebral. Saudarinya Celine tetap tinggal di rumah untuk merawat ayah mereka selama sakitnya, yang panjang dan terakhir. Ayah yang baik itu sudah pikun. Namun pada tanggal 10 Januari tahun 1889, Louis berhasil mengumpulkan seluruh kekuatannya, dan berhasil menghadiri upacara pemberian jubah Karmelit kepada Teresia, putri kesayangannya. Tak lama kemudian, pada tanggal 12 Februari Louis dibawa ke rumah sakit setelah mengalami serangan demensia. Ayah Teresia melakukan kunjungan terakhir ke Karmel, pada bulan Mei tahun 1892. Ia meninggal dengan tenang 2 tahun kemudian, pada tahun 1894, didampingi Celine di sisinya. Celine kemudian bergabung dengan ketiga saudarinya di Karmel pada bulan September tahun 1894. Teresia menghabiskan 9 tahun terakhir hidupnya di Lisieux Karmel. Rekan-rekan susternya mengenalinya sebagai seorang biarawati yang baik, tidak lebih. Ia seorang yang tekun dan cakap. Suster Teresia bekerja di sakristi, membersihkan ruang makan, melukis gambar, mengubah drama pendek untuk para suster, menulis puisi, dan menjalani kehidupan doa komunitas yang intens di biara. Para pemimpin biara mengangkatnya untuk mengajar para novis komunitas. Secara lahiriah, tidak ada yang luar biasa tentang biarawati Karmelit ini. Teresia terpengaruh oleh suasana spiritual di komunitas tersebut, yang masih tercemar oleh Jansenisme, dan visi tentang Tuhan yang membalas dendam. Beberapa suster takut akan keadilan ilahi, dan sangat menderita karena keraguan. Bahkan setelah pengakuan dosanya pada bulan Mei tahun 1888 kepada Pastor Pichon, pembimbing spiritualnya sebagai seorang Yesuit, Teresia masih merasa gelisah. Namun kedamaian yang luar biasa menyelimuti dirinya, dirasakan saat ia mengucapkan kaul pada tanggal 8 September tahun 1890. Pembacaan Santo Yohanes dari Salib, pilihan yang tidak biasa pada saat itu, yang memberinya kelegaan. Dalam nyanyian rohani, dan nyala api kasih yang hidup, ia menemukan santo kasih yang sejati. Menurutnya, inilah jalan yang seharusnya ia tempuh. Selama retret komunitas pada bulan Oktober tahun 1891, seorang Fransiskan, Pastor Alexis Prou, meluncurkannya pada gelombang kepercayaan dan cinta, yang sebelumnya ia takut untuk lalui. Musim dingin yang keras tahun-tahun 1890 sampai tahun 1891, dan wabah influenza yang parah menewaskan 3 suster, Ibu Genevieve pendiri Karmel Lisieux dan Teresia selamat dari wabah itu. Teresia sangat gembira ketika saudarinya Pauline, yang dikenal Agnes dari Yesus terpilih sebagai kepala biara, pengganti Ibu Marie de Gonzague pada bulan Februari tahun 1893.
Pauline meminta Therese untuk menulis syair dan hiburan teater untuk perayaan liturgi dan komunitas. Termasuk 2 lakon tentang Santa Joan of Arc, saudara perempuannya yang terkasih, yang ia perankan sendiri dengan penuh perasaan dan keyakinan. Ketika Céline bergabung dengan Theresia Biara Carmel di Lisieux, pada bulan September tahun 1894, ia membawa kameranya. Melalui ini, mereka dapat meramaikan waktu santai mereka, dan mewariskan foto Theresia sebagai dokumentasi, untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Theresia memasuki Karmel dengan keinginan untuk menjadi orang suci. Pada akhir tahun 1894, setelah 6 tahun hidup Karmelit, ia menyadari bahwa tujuannya ini hampir mustahil untuk dicapai. Hal ini terlihat dengan banyak ketidaksempurnaannya, dibanding karisma Teresa dari Avila, Paulus dari Tarsus, atau orang-orang kudus besar lainnya. Dia melihat keterbatasannya sendiri, yang membuatnya merasa tidak berarti, dan masih jauh dari cinta tanpa cela, yang ingin dia praktikkan. Theresia menyadari betapa kecilnya dirinya, dia menyatakan bahwa, "Tidak mungkin bagi saya untuk tumbuh dewasa, jadi saya harus menanggung semua ketidaksempurnaan saya. Namun saya ingin mencari cara untuk pergi ke surga melalui jalan yang sangat lurus, sangat singkat, sebuah jalan kecil yang benar-benar baru." Kita berada di abad penemuan, tidak ada gunanya lagi menaiki tangga, seperti di rumah-rumah orang kaya, lift menggantikannya dan lebih menguntungkan. Saya juga ingin menemukan lift untuk mengangkat saya kepada Yesus, karena saya terlalu kecil untuk menaiki tangga kesempurnaan yang sulit. Lenganmu, ya Yesus, adalah lift yang harus mengangkat aku bahkan ke surga. Untuk sampai ke sana saya tidak perlu tumbuh, sebaliknya, saya harus tetap kecil, saya harus menjadi lebih rendah. Saya mengerahkan diri saya terutama untuk mempraktikkan kebajikan-kebajikan kecil, tidak memiliki fasilitas untuk mempraktikkan kebajikan-kebajikan besar, demikian ucapnya. Pada tanggal 9 Juni tahun 1895, pada kesempatan Pesta Tritunggal Maha Kudus, Theresia tiba-tiba mendapat inspirasi untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban cinta yang penuh belas kasihan. Pada masa itu sebenarnya sudah menjadi kebiasaan di kalangan beberapa wanita beragama, untuk mempersembahkan diri mereka sebagai korban keadilan Tuhan. Niat mereka adalah untuk menderita menurut gambar Kristus, dalam kesatuan dengannya, untuk melakukan penebusan dosa yang menyelamatkan para pendosa. Beberapa dari mereka, pada kenyataannya, terkena penyakit yang sangat menyakitkan, yang mendorong mereka untuk mempersembahkan penderitaan mereka kepada Tuhan. Membaca nekrologi Suster Anne-Marie de Jesus, seorang Karmelit dari Lakon, dengan kisah penderitaan dan penderitaannya yang mengerikan, mengilhami Theresia untuk mempersembahkan dirinya pada cinta dan belas kasihan Tuhan. Pada bulan Oktober, seorang seminaris, Maurice Belliere, meminta seorang biarawati dari Karmel Lisieux untuk mendukung panggilan misionarisnya, dengan doa dan pengorbanan. Bunda Agnes menunjukkan Theresia kepadanya, yang selalu bermimpi memiliki saudara laki-laki yang menjadi pastor, sangat gembira karenanya. Dia melipat gandakan pengorbanan kecilnya, yang dia persembahkan untuk misi imam masa depan, dan mendorongnya melalui surat-suratnya. Pada tanggal 21 Maret tahun 1896, pemilihan kepala biara berlangsung. Bunda Marie de Gonzague terpilih kembali, dia memilih Theresia sebagai wakilnya, meskipun ia secara resmi tidak memiliki gelar, karena masih seorang pemula. Theresia menjalani misi rumit ini dengan mencoba menjangkau saudara perempuannya, tanpa membuat terlalu banyak kelonggaran, yang terkadang membuatnya tampak terlalu keras. Theresia tetap dalam ketaatan terbesar terhadap kepala biara,
memenuhi banyak aturan kecil yang ditetapkan oleh Bunda Marie de Gonzague dan yang tidak selalu diterima dengan baik oleh komunitas di biara Lisieux. Tahun-tahun terakhir hidup Teresia, ditandai dengan penurunan kesehatannya secara signifikan, yang dia tanggung dengan tegar, dan tanpa keluhan. Santa Teresia menderita tuberkulosis, diketahui sejak bulan April tahun 1896. Pada bulan April tahun berikutnya, ia sakit parah, oleh karena itu dia dirawat di rumah sakit di Karmel. Dia menghabiskan waktunya atas permintaan ibu kepala biara, Marie de Gonzague, untuk menuliskan kisah hidupnya. Pada musim panas tahun 1897, Teresia didiagnosis bahwa penyakitnya tidak akan bisa pulih, dan ia menerima sakramen pengurapan terakhir pada bulan Juli. Teresia meninggal pada pukul 19.20, tanggal 30 September tahun 1897, di usia 24 tahun. Ia meninggal dengan keyakinan bahwa hidupnya baru saja dimulai bagi Tuhan, dan berjanji untuk menghabiskan surganya dengan berbuat baik di bumi. Kata-kata terakhirnya adalah, "Ya Tuhan, aku mencintaimu." Teresia dimakamkan pada tanggal 4 Oktober tahun 1897, di Plot Karmelit, di pemakaman kota di Lisieux, tempat orang tuanya dimakamkan. Dalam beberapa bulan setelah wafatnya, para Karmelit di Lisieux mulai menerima laporan tentang anugerah dan kebaikan yang diberikan kepada Teresia. Selama proses beatifikasi, 2 kali penggalian dilakukan, pada tanggal 6 September tahun 1910 dan tanggal 10 Agustus tahun 1917, untuk penelitian jenazahnya, dan untuk memastikan konservasi yang lebih baik, di hadapan ribuan umat yang datang untuk menyentuh benda-benda yang tersisa tersebut. Devosi populer yang kuat, disertai dengan banyaknya permintaan relik, yang coba dipenuhi oleh para biarawati Karmelit. Relik berasal benda-benda yang bersentuhan dengan Suster Teresia seperti, pakaian, lantai selnya, tirai, tempat tidur, wol dari bantal atau kasur, kelopak mawar tanah kuburan, dan lain-lainnya. Secara keseluruhan, hingga tahun 1932, total ada 34 juta relik telah dibagikan. Sosok Teresia di peti mati kaca, bukanlah tubuhnya yang sebenarnya, tetapi patung gisan berdasarkan gambar dan foto oleh Céline, setelah kematian Teresia. Itu berisi tulang rusuknya dan sisa-sisa tubuhnya yang lain. Perjuangan untuk beatifikasi dan kanonisasi berkembang pada awal abad ke-20. Ribuan surat mengalir ke biara Karmel di Lisieux. Kanonisasinya berlangsung pada tanggal 17 Mei tahun 1925 di Basilika Santo Petrus di Roma, dengan 500.000 orang memadati lapangan Santo Petrus. Pada tahun 1997, Santa Teresia dideklarasikan sebagai pujangga gereja, oleh Paus Yohanes Paulus II, menjadikannya biarawati Karmelit kedua yang menerima gelar tersebut, setelah Santa Teresa dari Avila. Paus Yohanes Paulus II, menyatakan, Teresia dari kanak-kanak Yesus dan wajah kudus, merupakan yang termuda di antara semua, doktor gereja, namun perjalanan rohaninya yang penuh semangat memperlihatkan kedewasaannya, dan wawasan iman yang diungkapkan dalam tulisan-tulisannya begitu luas dan mendalam, sehingga layak mendapat tempat di antara para guru spiritual besar. Hujan mawar, yang dijanjikan kepada Santa Teresia dimulai saat kematiannya, kini telah nyata, menjadi banjir besar di gereja sejak saat itu. Meskipun hidupnya singkat, meninggal pada usia 24 tahun pada tahun 1897, tulisan-tulisan Santa Teresia dan kisah hidupnya telah memberikan dampak yang mendalam bagi umat beriman. Ia dikanonisasi sebagai orang suci pada tahun 1925,
hanya 28 tahun setelah kematiannya, yang menggarisbawahi pengaruh signifikan dari warisan spiritualnya. Inilah berbagai mukjizat yang dikaitkan dengan perantaraan Santa Teresia, terutama yang terjadi setelah kematiannya. Mukjizat yang dikaitkan dengan perantaraannya umumnya mencakup penyembuhan fisik, pertobatan spiritual, dan jawaban atas doa, yang meninggalkan kesan mendalam pada individu dan memperkuat iman mereka. Yang pertama, mukjizat penyembuhan Suster Luz dari Santa Germain. Setelah berdoa kepada Santa Teresia, Suster Luz dari Santa Germain mengalami penyembuhan ajaib dari tukak lambung, pada tahun 1913. Kondisinya tersebut dianggap tidak dapat disembuhkan pada saat itu, dan pemulihannya yang cepat dipandang sebagai hasil langsung dari perantaraan Santa Teresia. Hal ini ditulis berdasarkan kesaksian para profesional medis yang merawat Suster Luz, dan para biarawati lainnya menyaksikan kondisinya sebelum dan sesudah doa, membuktikan sifat ajaib dari kesembuhannya. Yang kedua, keajaiban bunga mawar. Sudah menjadi ciri khas mukjizat Santa Teresia adalah munculnya bunga mawar sebagai tanda perantaraannya. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang berdoa memohon bantuannya menerima setangkai mawar, atau hujan mawar dalam situasi yang tidak biasa atau tak terduga, seringkali sebagai tanda bahwa doa mereka didengar. Kesaksian peristiwa ini biasanya bersifat pribadi, dengan penerima mawar itu sendiri yang memberikan kesaksian tentang sifat ajaib dari kemunculannya. Yang ketiga, mukjizat penyembuhan Charles N. Pada tahun 1923, Charles N., seorang seminaris muda, secara ajaib disembuhkan dari penyakit tuberkulosis paru yang parah dan melemahkan, setelah berdoa memohon perantaraan Santa Teresia. Penyembuhan ini merupakan salah satu mukjizat yang menyebabkan dibeatifikasi Santa Teresia. Kesaksian oleh staf medis yang merawat Charles dan otoritas gereja, yang menyelidiki mukjizat tersebut, dan mengesahkan sifat pemulihannya yang tidak dapat dijelaskan. Yang keempat, pertobatan hati yang keras. Sebuah kisah mengisahkan pertobatan seorang pendosa yang keras hati di ranjang kematiannya. Setelah seorang kerabat berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Santa Teresia, orang tersebut mengalami penyesalan yang tiba-tiba dan mendalam, atas pilihan hidupnya. Akhirnya dia menerima sakramen, dan meninggal dalam keadaan penuh rahmat. Kesaksian dari anggota keluarga dan pastor yang terlibat, menyaksikan perubahan hati yang tiba-tiba ini, dan menghubungkannya dengan perantaraan Santa Teresia. Yang kelima, perlindungan dalam perang. Ada banyak kisah dari para prajurit di kedua perang dunia yang melaporkan, mengalami perantaraan perlindungan dari Santa Teresia, yang seringkali melibatkan kelangsungan hidup yang tidak dapat dijelaskan dalam situasi yang mengerikan, atau rasa damai dan bimbingan selama kekacauan. Kesaksian dari para prajurit sendiri dan rekan-rekan mereka memberikan kesaksian tentang intervensi perlindungan ini. Yang keenam, penyembuhan Suster Mari dari Trinitas. Suster Mari dari Trinitas, yang menderita skoliosis parah, mengalami penyembuhan ajaib setelah berdoa kepada Santa Teresia. Kondisinya membaik secara signifikan dalam semalam, yang membuat para profesional medis dan komunitas religiusnya tercengang. Kesaksian dari para biarawati di komunitasnya dan para dokter, yang tidak mampu merawat kondisinya memberikan kesaksian tentang penyembuhan ajaib tersebut. Keajaiban lainnya yang berkaitan dengan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Yang ketujuh, penyembuhan seorang anak. Seorang anak yang sakit parah dan hampir meninggal, disembuhkan secara ajaib setelah orang tua anak tersebut berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Santa Teresia. Pemulihan anak tersebut berlangsung cepat dan tuntas, sehingga membingungkan para profesional medis yang terlibat. Kesaksian dari keluarga anak dan dokter yang merawat menjadi saksi atas mukjizat ini. Yang kedelapan, ini penampakan pertama Santa Teresia, yang berlangsung cukup lama kepada Bruder Marcel van
dan ada banyak penampakan lain dari Santa Teresia. Dia yang menjadi pembimbing rohani dalam penampakannya, bagi Bruder Marcel van. Yang kesembilan, penyembuhan ajaib untuk Rhoda Wise. Rhoda Wise tinggal di Ohio bersama suami dan putrinya. Ia adalah seorang Protestan yang sedang dalam tahap akhir kanker perut ketika Saint Therese menjadi perantara baginya dengan cara yang luar biasa. Melalui perantaraan luar biasa dari Santa Teresia, ia secara ajaib disembuhkan dari kanker perut dan juga patah tulang kaki bagian bawah yang kompleks, yang menyebabkannya terbaring di tempat tidur. Rhoda juga mengalami pertobatan yang luar biasa dan akhirnya menjadi seorang Katolik. Dan melalui kasih karunia Tuhan ia kemudian menjadi seorang mistikus dan stigmatis yang luar biasa, dan menuntun banyak jiwa kepada Tuhan. Yang ke-10, penyembuhan ajaib bagi Theresia Neumann. Theresia Neumann adalah seorang mistikus dan stigmatis Jerman yang terkenal yang tinggal di Jerman dari tahun 1898 sampai tahun 1962. Santa Teresia memperoleh penyembuhan luar biasa baginya baik pada hari beatifikasinya, maupun pada hari kanonisasinya. Setelah 4 tahun menderita kelumpuhan dan kebutaan, hari yang sangat menggembirakan pun mendekat bagi Theresia Neumann. Minggu, tanggal 29 April tahun 1923 adalah hari yang dijadwalkan untuk upacara beatifikasi di Roma bagi biarawati Karmelit, Theresia dari Lisieux yang suci, yang telah berjanji sebelum kematiannya untuk menjatuhkan hujan mawar dari surga. Di kamar tidur Theresia Neumann, bunga-bunga disusun untuk menghiasi gambar bunga kecil yang diterima Theresia dari ayahnya. Yang ke-11, menampakkan diri pada 2 kesempatan kepada hamba Tuhan, Maria Esperanza. Maria Esperanza de Bianchini dari Betania, Venezuela, adalah seorang mistikus. Hal ini penyebab yang menempatkannya pada tahap hamba Tuhan pada proses beatifikasinya di Gereja Katolik. Maria Esperanza memiliki 2 penglihatan yang sangat penting tentang Santa Teresia dari Lisieux, dan mungkin yang lainnya. Penglihatan pertama Santa Teresia kepada Maria, terjadi ketika Maria baru berusia 5 tahun. Penglihatan itu terjadi ketika Maria berada di pelabuhan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya, yang akan berangkat untuk perjalanan panjang. Penampakan kedua Santa Teresia dalam kehidupan Maria Esperanza terjadi pada tahun 1954, ketika Maria berusia 26 tahun. Saat itu ia tinggal di sebuah biara, berharap untuk menjadi seorang suster religius. Yang ke-11, menampakkan diri kepada Marthe Robin, pada 3 kesempatan. Hamba Tuhan Marthe Robin adalah seorang mistikus Prancis yang luar biasa, penganut stigmatisme, dan jiwa korban yang menderita selama lebih dari 50 tahun melakukan puasa mistis, dalam persatuan dengan Yesus demi pertobatan jiwa-jiwa. Ia meninggal pada tahun 1981. Ada hubungan yang cukup dekat antara Santa Teresia dan Marthe. Marthe tertarik pada kehidupan Karmelit saat ia memasuki usia 20-an, tetapi harapan ini digagalkan oleh penyakit yang semakin parah. Namun, pada tahun 1925 ia menerima kunjungan mistik dari Teresia pada 3 kesempatan, dan ini memiliki efek yang mendalam padanya. Yang ke-12, muncul dalam mimpi Santa Faustina Kowalska. Berdasarkan pengakuan Santa Faustina, pada hari ke-5 novena, saya bermimpi bertemu dengan Santa Teresia, tetapi seakan-akan ia masih hidup di bumi. Ia menyembunyikan dari saya fakta bahwa ia adalah seorang santa, dan mulai menghibur saya, dengan mengatakan bahwa saya tidak perlu khawatir tentang masalah ini, tetapi harus lebih percaya kepada Tuhan. Ia berkata, saya juga sangat menderita. Tetapi saya tidak begitu percaya padanya dan berkata, sepertinya Anda tidak menderita sama sekali. Namun,
Santa Teresia menjawab saya dengan meyakinkan bahwa ia telah sangat menderita, dan berkata kepada saya, "Suster, ketahuilah bahwa dalam 3 hari kesulitan ini akan berakhir dengan bahagia." Yang ke-13, Teresia menampakkan diri dan membantu Beata Elena Elo. Santa Teresia menampakkan diri dan membantu Beata Elena pada beberapa kesempatan. Suatu hari Elena naik bus dan sedang merenungkan di mana ia akan menemukan rumah yang ia butuhkan untuk mendirikan panti asuhan bagi gadis-gadis muda. Ia telah memohon kepada para santo pelindungnya dan khususnya Santa Teresia dari bayi Yesus. Seorang biarawati Karmelit muda berjalan di bus dan keduanya memulai percakapan. Biarawati itu bertanya apakah ia sedang mencari rumah. Elena, yang mengira itu adalah salah satu biarawati di daerah itu, mencium tangannya dan mengatakan kepadanya betapa sulitnya menemukannya. Biarawati itu tersenyum manis dan berkata, "Mari, saya akan menunjukkan rumah itu kepadamu." Ketika mereka turun dari bus, biarawati itu menunjuk ke balkon dan berkata wanita itu menawar 260 lire, tetapi akan mengambil 250 darimu. Ketika Elena kembali menatap biarawati itu, ia melihat ada cahaya yang tidak biasa di sekelilingnya, dan kemudian melihat buket mawar jatuh dari salib di tangannya. Tiba-tiba biarawati itu menghilang dan Elena menyadari bahwa ia sedang berbicara dengan Santa Teresia dari Lisieux. Dan ia pun dengan penuh semangat pergi, untuk berbicara dengan pemilik rumah. Demikianlah kisah perjalanan ajaib seorang Santa Teresia dari Lisieux. Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan kita akan kehidupan orang-orang kudus Katolik dan bisa membangun iman kita. Santa Teresia, sebagai seorang anak, engkau jatuh cinta kepada Tuhan dalam sekolah kasih keluargamu. Kasihmu tumbuh begitu kuat, sehingga Tuhan membawamu untuk bersamanya selamanya. Mohon doakan agar kami menemukan intensitas kasih yang sama denganmu, sehingga kami dapat berbagi kemuliaan yang kini engkau rasakan. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus, doakanlah kami. Yesusku, aku percaya kepadamu. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.